Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda Resto Hamidah. Di video kali ini masih membahas tentang sejarah konflik, kekerasan internal, dan ekonomi politik di Asia Pasifik bagian 5 di negara Filipina. Kolonialisme di Filipina berlangsung selama hampir 400 tahun, dimulai pada tahun 1565 ketika Spanyol menguasai kepulauan tersebut, hingga kemerdekaan Filipina dari Amerika Serikat pada tahun 1946, penjajahan Spanyol pada tahun 1565, misi Spanyol yang dipimpin oleh Miguel López de Legazpi tiba di Filipina dan mendirikan koloni pertama di Cebu. Setelah itu, Spanyol memperluas kekuasaannya ke seluruh kepulauan. Spanyol mengenalkan agama Katolik kepada penduduk asli dan berdampak besar terhadap budaya Filipina, sehingga mayoritas penduduk Filipina saat ini beragama Katolik. Penduduk asli dikendalikan di bawah sistem ini, di mana mereka wajib memberikan kontribusi tenaga kerja kepada penguasa Spanyol. Gerakan perlawanan terhadap Spanyol memuncak pada akhir abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti José Rizal, Andreas Bonifacio, dan Emilio Aguinaldo yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diserahkan kepada Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris. Setelah Amerika mengambil alih Filipina, terjadilah perlawanan bersenjata antara pasukan Filipina yang dipimpin Emilio Aguinaldo dengan tentara Amerika. Meskipun pemberontakan Filipina berhasil ditahan, namun perlawanan terus terjadi di beberapa bagian negara. Amerika Serikat memperkenalkan sistem pendidikan, bahasa Inggris, dan perbaikan ekonomi serta politik. Namun, banyak kebijakan Amerika juga menguntungkan kepentingan kolonial dan pengusaha Amerika di Filipina. Pada tahun 1935, Filipina diizinkan memiliki pemerintahan semi-otonom di bawah Manuel L. Quezon sebagai bagian dari proses menuju kemerdekaan penuh. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Filipina dari tahun 1942 hingga 1945. Penguasaan ini berlangsung sangat kejam serta menimbulkan penderitaan bagi penduduk lokal. Pasukan Amerika dan Filipina dibantu oleh gerakan perlawanan lokal akhirnya membebaskan Filipina pada tahun 1945. Kemerdekaan tahun 1946 setelah Perang Dunia II, Filipina diberikan kemerdekaan penuh oleh Amerika Serikat pada 4 Juli 1946, menjadikannya negara republik yang bebas. Periode ini menandakan berakhirnya hampir 400 tahun kolonialisme di Filipina. Kolonialisme baik Spanyol maupun Amerika meninggalkan warisan yang kuat dari segi aspek agama, budaya, bahasa, dan politik Filipina yang masih terasa hingga saat ini. Konflik ideologis di Filipina yang melibatkan komunisme dan gerakan kiri memiliki sejarah panjang yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara ini. Perjuangan kelas dan ideologi kiri telah menjadi kekuatan penting dalam politik Filipina sejak awal abad ke-20. Komunisme sudah ada di Filipina pada awal abad ke-20 yang dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Pada tahun 1930, Partai Komunis Filipina atau PKP didirikan oleh Crisanto Evangelista. PKP berfokus pada perjuangan kelas buruh dan petani untuk melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pemerintahan kolonial Amerika Serikat dan kelas pengusaha tanah lokal. Meskipun PKP sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Amerika, mereka terus melanjutkan gerakan bawah tanah dan membentuk jaringan di antara buruh dan petani. Pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, komunis Filipina mendirikan Hukbong Bayan Laban Ashapon atau Hukbalahap adalah sebuah gerakan perlawanan gerilya yang bertujuan untuk melawan kekuasaan Jepang. Setelah Jepang dikalahkan, Hukbalahap melanjutkan perjuangan mereka, namun kali ini melawan pemerintah Filipina yang dipandang pro-Amerika. Setelah Perang Dunia II, gerakan Hukbalahap berkembang menjadi gerakan pemberontak melawan pemerintah pusat dengan fokus pada pembelaan hak-hak petani yang diabaikan dan ketidakadilan ekonomi. Hukbalahap dimusnahkan oleh pemerintah Filipina pada tahun 1954 di bawah Presiden Ramon Magsaysay dengan bantuan militer Amerika Serikat. Pada tahun 1968, Jose Maria Sison mendirikan Partai Komunis Filipina atau CPP versi baru yang berhaluan Maois, terinspirasi dari revolusi kebudayaan di
Tiongkok dan pola perjuangan bersenjata yang dipraktikkan oleh Mao Zedong. CPP memperjuangkan perubahan agraria, menghapus ketimpangan sosial, serta melawan mereka semua yang terlihat sebagai pengaruh neokolonial Amerika di Filipina. Pada tahun 1969, CPP mendirikan Tentara Rakyat Baru atau NPA, sayap militer partai yang menjalankan taktik gerilya melawan pemerintahan Filipina. NPA berfokus pada dukungan dari kalangan petani di pedesaan dan perlawanannya terus berlanjut hingga sekarang. Presiden Ferdinand Marcos yang menyatakan darurat militer pada tahun 1972 memanfaatkan ancaman komunisme sebagai alasan untuk memperbesar kekuasaannya dan memberantas lawan politik. Gerakan komunis dan kelompok kiri diburu dengan ribuan aktivis ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Namun, penindasan ini justru memperkuat perlawanan, baik dari kelompok komunis maupun aktivis pro-demokrasi lainnya. Setelah runtuhnya Marcos, melalui revolusi People Power pada tahun 1986, ada harapan bahwa perubahan sosial dan ekonomi akan mengatasi masalah-masalah yang menjadi kekuatan pemberontakan komunis. Namun, konflik antara pemerintah dan NPA tetap berlanjut. Perundingan damai yang telah dilakukan beberapa kali namun seringkali gagal karena ketidaksepakatan mendasar mengenai isu-isu reformasi agraria, hak-hak sosial, serta kebijakan ekonomi. NPA menjadi ancaman keamanan di banyak wilayah pedesaan. Meskipun kekuatan mereka tidak sebesar pada masa 1980-an, konflik bersenjata terus berlanjut hingga sekarang. Dan pemerintah Filipina seringkali menganggap gerakan NPA sebagai organisasi teroris. Meskipun NPA terus melakukan perlawanan bersenjata, gerakan kiri juga aktif dalam politik formal. Kelompok kiri legal telah berpartisipasi dalam pemilu dan menduduki kursi di parlemen, memperjuangkan hak-hak petani, buruh, serta perubahan sosial ekonomi. Konflik ideologis di Filipina ini menunjukkan perpecahan yang dalam antara mereka yang ingin mempertahankan status quo dan memperjuangkan perubahan radikal, terutama dalam masalah ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Pertarungan ideologi ini terus membentuk landscape politik Filipina hingga saat ini. Gerakan separatis Muslim di Mindanao, Filipina adalah refleksi dari perjuangan panjang masyarakat Muslim bangsa Moro untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi dari pemerintahan Filipina yang mayoritas beragama Kristen. Sejak kedatangan Spanyol pada abad ke-16, konflik antara pemerintah kolonial dan masyarakat Muslim di Mindanao telah berlangsung. Muslim di wilayah tersebut termasuk suku Tausug, Maranao, dan Maguindanao mempertahankan identitas dan agama mereka. Setelah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat pada tahun 1898, terdapat upaya untuk menguasai Mindanao dan menaklukkan masyarakat Muslim. Hal ini memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan. Moro National Liberation Front atau MNLF pada tahun 1971 yang didirikan oleh Nur Misuari bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Muslim di Mindanao. MNLF berjuang melawan pemerintah Filipina yang dianggap menindas komunitas Muslim. Ketegangan meningkat dengan adanya pernyataan perang terbuka MNLF terhadap pemerintahan pada tahun 1972, menyebabkan ribuan kematian dan pengungsi. Perjanjian Tripoli pada 1976, MNLF mencapai kesepakatan awal dengan pemerintah Filipina yang menawarkan otonomi terbatas, tetapi perjanjian ini dilaksanakan dengan baik. Perjanjian final 1996, MNLF akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang mengakui otonomi bagi wilayah Muslim di Mindanao. Pembentukan Autonomous Region in Muslim in Mindanao atau ARMM menjadi hasil dari perjanjian tersebut.